Apa kabar anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu? Wonderful! Jesus Christ! Yes, yes, yes! Ada semangat? Semangat! Oke, kalau seperti itu tepuk semangat. Semangat, semangat, semangat! Yes! Oke, sudah sehat, sudah semangat, berarti kita bisa bernyanyi dulu. Anak-anak sekolah minggu ikuti ya guru-guru sekolah minggunya. Kita bernyanyi bersama buat gerakan bersama. Kita bernyanyi dulu ya. Kita bernyanyi cuit-cuit. Kita nyanyikan 2 kali ya. Nyanyian anak sekolah minggu nomor 12, Ku Sambut Pagi. Pastinya sudah bisa kan? Karena di Jumat Ceria kita sudah belajar itu setiap hari Jumat. Kita nyanyikan ya sama-sama. Dilipat tangannya, ditutup matanya, tundukkan kepala. Semuanya berdoa ya. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Sepanjang hari ini Tuhan menyertai, menjaga dan memelihara kehidupan kami. Hingga pada pagi hari ini Tuhan pertemukan kami kembali di acara kebaktian anak sekolah minggu di tempat ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur biarpun kami tidak sama-sama kebaktian dengan anak-anak sekolah minggu, namun kami yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu menyertai, menjaga kami. Bahkan Tuhan yang memberikan semangat bagi kami, Tuhan yang menyertai kami sehingga kami bisa memuji memuliakan nama Tuhan Yesus. Walaupun kami guru-guru sekolah minggu tetap berada di gereja dan anak-anak kami di rumahnya masing-masing, namun kami bersatu hati untuk memuji memuliakan nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan selalu memberikan kekuatan bagi kami sehingga dari awal, pertengahan hingga berakhirnya nanti
kebaktian anak sekolah minggu ini bisa berjalan dengan baik dengan penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hukum Taurat kita pada minggu ini adalah di titah kedua. Nanti sama-sama kita ucapkan ya, guru-guru sekolah minggu dan juga anak-anak kami yang ada di rumah, kita sama-sama mengucapkan titah kedua. Sama-sama kita ucapkan 1, 2, 3 ya. Titah kedua. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Tutup matanya. Mari kita sama-sama mengucapkan, ikuti mem ya. Ya Tuhan Allah kami, Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan perintah-Mu. Amin. Amin. Sekarang kita buka kidung jemaat kita. Kidung jemaat nomor 26, kita nyanyikan dari ayat 1 sampai ayat 2. Kita nyanyikan sama-sama ya, dikeluarkan suaranya. Sama-sama kita mengaku dosa-dosa kita. Tutup matanya, tundukkan kepalanya, ikuti mem ya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Sekarang kita masuk dalam epistel. Epistel bulanan kita pada hari ini tertulis dalam Amsal 4 ayat 5. Nanti sama-sama kita ucapkan ya, guru-guru sekolah minggu dan juga anak-anak kami yang ada di rumah. Jadi dibuka dulu Alkitabnya di Amsal 4 ayat 5. Oke, sama-sama kita ucapkan epistel kita, epistel bulanan kita pada pagi hari ini. 1, 2, 3. Amsal 4 ayat 5. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Sama-sama kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta yang memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi kembali, kita buka kidung jemaat kita buka kidung jemaat nomor 38, kita nyanyikan ayat 1 sampai ayat 2. Telah kutemukan dasar kuat. Sama-sama kita ucapkan ya. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari ganas Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan ada satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan khotbah yang dibawakan oleh Inang Pendeta Noriman Nenggolan STH. Nanti anak-anak kami harus dibuka Alkitabnya, didengarkan Inang Pendeta kita, duduk yang bagus, jangan ada yang ribut ya, harus tenang. Siapkan hatinya supaya bisa tenang mendengarkan firman yang dibawakan oleh Inang Pendeta nantinya. Tapi sebelum kita mendengarkan khotbah yang dibawakan Inang Pendeta, kita akan bernyanyi dulu, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini, tapi terlebih dahulu mari kita berdoa dulu. Lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa Sorgawi, karena Tuhan memberikan kami kesempatan yang baru di hari Minggu ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, berkati seluruh anak-anak sekolah minggu yang sudah mempersiapkan diri, mempersiapkan hati mereka untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Allah yang selalu bekerja di dalam mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita membuka Alkitab untuk firman Tuhan pada hari Minggu ini yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 35. Injil Yohanes pasal 6 ayat 35. Kita membaca bersama-sama ya. Anak sekolah minggu boleh membuka Alkitabnya di rumah dan kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikian firman Tuhan.
Adik-adik sekolah minggu, sekarang letakkan Alkitabnya di depannya, lalu lipat tangannya, coba dengarkan firman Tuhan hari Minggu ini. Adik-adik sekolah minggu, kalau bangun pagi, yang pertama sekali dilakukan apa? Ayo, jujur ya. Kalau adik-adik sekolah minggu bangun pagi, hari Minggu, bangun pagi-pagi, apa yang pertama sekali dilakukan? Ayo jujur. Apakah langsung beranjak dari tempat tidur, lalu pergi ke kamar mandi, mencuci wajahnya, menggosok giginya? Atau apakah adik-adik sekolah minggu bangun pagi langsung bertanya kepada mamanya, "Mak, hari ini kita makan apa?" Atau adik-adik sekolah minggu bangun pagi, dia duduk dengan rapi, lalu melipat tangannya, menundukkan kepalanya dan berdoa. Ayo, adik-adik sekolah minggu, yang mana yang kamu lakukan ketika kamu bangun pagi? Jujur ya, hari ini Yesus berkata kepada semua orang yang mengikutinya. Setelah Yesus memberikan makan 5.000 orang, banyak orang yang mengikutinya. Dan ternyata orang banyak mengikuti Yesus adalah karena mereka lapar, karena mereka mau diberi makan roti lagi. Jadi orang mencari Yesus hanya karena perutnya lapar. Tapi hari ini Yesus Kristus mengatakan, "Akulah roti hidup." Akulah roti hidup. Anak sekolah minggu yang mengatakan dan yang percaya bahwa Yesus adalah roti hidup, maka ketika dia bangun pagi-pagi dia bangun, dia membuka matanya, maka yang pertama dia lakukan adalah mencari Yesus, yaitu dengan cara melipat tangan, berdoa, dan berseru kepada Tuhan. Mengapa? Mengapa yang pertama sekali dilakukan adik-adik sekolah minggu adalah berdoa? Karena yang pertama sekali dicari adalah Yesus yang memberi makan rohani. Ya, jadi bukan makanan jasmani yang pertama dicari, tetapi yang pertama sekali kita cari ketika kita bangun pagi adalah Yesus Kristus yang memberikan makanan rohani bagi kita. Adik-adik sekolah minggu, Yesus berkata, "Akulah roti hidup." Nah, kita tahu perut kita ini butuh makanan, ya kan? Kita juga butuh minuman supaya kita tidak haus, dan perut kita butuh makanan supaya kita tidak lapar. Nah, tidak haus dan tidak lapar. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita hidup untuk makan? Ternyata tidak. Ya, kita butuh makanan untuk hidup, tetapi hidup kita bukan untuk makanan saja, bukan untuk mengisi perut saja, bukan hanya untuk minum saja. Itu sebabnya Yesus Kristus ketika menghadapi iblis dalam pencobaan, Yesus katakan, "Manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah." Jadi kalau Yesus katakan, "Aku adalah roti hidup," berarti kita percaya bahwa Yesus adalah sumber dari segala makanan, baik itu makanan jasmani maupun makanan rohani. Nah, lalu dikatakan lagi, siapa yang makan? Siapa yang datang kepada Yesus? Yesus akan memberikan roti hidup kepadanya sehingga dia tidak lapar. Siapa yang percaya kepada Yesus, dia tidak haus lagi.
Apa yang mau dikatakan? Yang mau firman Tuhan katakan kepada anak-anak sekolah minggu, kepada adik-adik sekolah minggu, kita harus percaya bahwa Tuhanlah yang memelihara hidup kita, Tuhanlah yang memberikan kita apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Ya, sehingga kita tetap percaya kepada Yesus. Nah, kalau Tuhan kasih kita makanan, Tuhan kasih kita minuman, kita harus ingat siapa yang memberikan makanan itu, siapa yang memberikan minuman itu, yaitu Tuhan Yesus. Sehingga kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi kita baca firman Tuhan ya, biar tidak lupa ya. Jadi setiap bangun pagi harus ingat kita harus cari roti hidup, yaitu Yesus Kristus. Kita baca ya, Yohanes 6 ayat 35, 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Jadi setiap hari, setiap saat, mari kita selalu datang kepada Tuhan, karena Dia adalah sumber kehidupan kita. Jadi jangan hanya makanan aja yang dipikirkan ya. Kalau di rumah, Mak kita makan apa? Mama masak ikan apa? Mama masak sayur apa? Hari ini kita makan ikan asin atau makan udang. Jangan hanya makanan aja yang dipikirkan ya. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan adalah sumber segala sesuatunya, maka kita harus percaya kepadanya dan selalu setia kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa Sorgawi, kami telah mendengarkan firman-Mu, menegur dan mengingatkan kami, Engkau adalah roti hidup. Jika kami datang kepadamu, kami tidak lapar lagi. Jika kami percaya kepadamu, kami tidak haus lagi. Karena jiwa kami telah Engkau berkati dengan kasih dan karunia Tuhan. Firman-Mu yang menjadi makanan rohani kami, menjadi minuman rohani kami, itu yang memberkati, memberikan kekuatan, memampukan kami untuk melakukan yang baik dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati ya Tuhan seluruh anak-anak sekolah minggu, biarlah mereka terus mencari Yesus dan percaya kepada Yesus. Nah, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah anak sekolah minggu pada hari Minggu ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 425, berkumandang suara dari seberang. Jiwa dalam dosa mengalah, kirilah
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.